Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhaini dengan NIM 07011182126038, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai HAM untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester MPK Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Febri Marani Malinda, SOS, MA. Apa itu HAM? Pengertian HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Secara universal, HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir sampai mati sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Semua orang memiliki hak untuk menjalankan kehidupan dan apa yang dikehendakinya selama tidak melanggar norma dan tata nilai dalam masyarakat. Lalu, ciri-ciri HAM. Pertama, tidak dapat dicabut, artinya hak azazi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan. Kedua, tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak. Ketiga, hakiki, artinya hak azazi manusia adalah hak azazi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Secara garis besar, hak azazi manusia dapat digolongkan menjadi 6 bagian, yaitu hak azazi pribadi, hak azazi politik, hak azazi hukum, hak azazi ekonomi, hak azazi peradilan, dan hak azazi sosial budaya. Pelanggaran HAM dikelompokkan menjadi 2 bentuk, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan, sedangkan pelanggaran HAM ringan ialah pelanggaran HAM yang dilakukan selain dari kedua bentuk pelanggaran HAM berat tersebut. Bentuk pelanggaran HAM berat. Pertama, kejahatan genosida ialah setiap perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memusnahkan atau menghancurkan seluruh atau sebagian dari kelompok bangsa, kelompok etnis, kelompok agama, dan ras. Kedua, kejahatan kemanusiaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan serangan yang meluas dengan sistematis. Contoh pelanggaran kejahatan genosida dilakukan dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang mengakibatkan kemusnahan atau kehancuran. Contoh kejahatan kemanusiaan yang berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar azas-azas ketentuan dan penyiksaan. Pelanggaran HAM dapat dilakukan oleh aparatur negara maupun warga negara. Untuk menjaga pelaksanaan HAM dengan baik, penindakan terhadap pelanggaran HAM dilakukan melalui peradilan HAM, yaitu melalui tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Hal ini menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah, untuk melakukan penghormatan, pelindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM. Selain pemerintah, setiap orang juga mempunyai kewajiban untuk menghormati hak azazi manusia orang lain dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika pemerintah dan masyarakat telah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam memenuhi hak azazi manusia, maka akan terwujud masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Demikianlah ulasan presentasi mengenai HAM. Perlu diingat bahwa di Indonesia penegakan HAM menjadi salah satu isi ideologi di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka sudah seharusnya dijadikan acuan pokok. Karena secara terpadu nilai-nilai dasar yang ada di dalamnya merupakan The Indonesian Bill of Human Rights. Atas salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.